Nah, sedangkan kurang lebih ada 10 partai politik yang di luar dari 8 partai politik yang lolos 4% ini suaranya akan terbuang. Kurang lebih ada 13 jutaan, lebih dari 13 juta suara yang terbuang akibat parliamentary threshold 4% ini. Padahal kalau kita lihat sebetulnya kita menerapkan sistem pemilu legislatif proporsional yang itu harus mengedepankan proporsionalitas. Artinya persentase yang didapatkan suara oleh partai politik ketika dia dapat 10%, ketika dikonversi ke kursi dia harus dapatkan kursi 10% juga. Artinya di sini dalam penerapan parliamentary threshold berdampak terhadap disproporsionalitas hasil. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Mahkamah Konstitusi memang mengabulkan sebagian dari permohonan kami di putusan MK 116. Nah, tetapi MK tidak menyebutkan ya di dalam putusannya itu berapa persen parliamentary threshold yang kemudian harus diterapkan di pemilu 2029 dan itu tidak berlaku di pemilu 2019. MK menyebutkan itu berlaku di 2029 dan memerintahkan pembentuk undang-undang untuk merevisi dan memformulasi ulang besaran PT-nya itu yang kebetulan sebetulnya di dalam naskah permohonan kami mengusulkan ada metodologi hitung yang jelas gitu ya. Yang ini memang secara teoretik konseptual ada yang disebut dengan ambang batas efektif dan hasil hitungan kami adalah 1%. Itu bisa diterapkan secara level nasional atau bisa dihitung juga di per dapil begitu ya. Nah, kalau menggunakan 1% ini dan kita bandingkan, tadi kami coba bandingkan dari hasil studi kami, besaran disproporsionalitas dampak dari 4% dengan ambang batas efektif dengan menggunakan hasil pemilu 2024 ini ternyata jauh lebih proporsional dengan menggunakan ambang batas efektif 1%. Karena di sana ada kurang lebih P3 yang sebetulnya kalau dikonversi ke kursi dia bisa dapat 12 kursi di 12 dapil. Tetapi akibat kemudian pemberlakuan 4%, dia tidak dapat kursi. Atau ada PSI juga yang kemudian dia berhak dapat kursi 5 kursi di 5 dapil, tetapi karena 4% dia tidak dapat kursi. Dan yang terakhir ada Perindo. Dia bisa dapat 1 kursi di NTB 2, gitu ya, tetapi karena parliamentary threshold 4%, kemudian dia tidak dapat kursi. Padahal kalau dikonversi ke kursi langsung di dapil, dia berhak dapat kursi di dalamnya, seperti itu. Artinya, studi ini ingin menunjukkan bahwa menjadi penting ke depan untuk sesegera mungkin presiden terpilih, kemudian anggota DPR terpilih dari 8 partai politik yang nanti akan duduk di DPR untuk menyiapkan kajian dan revisi undang-undang pemilu yang salah satunya adalah untuk pemilu 2029 ke depan yang mengedepankan proporsionalitas pemilu seperti itu.